Ekonomi Amerika tahun 2023 diproyeksikan melambat turun ke level 1,1% dibandingkan tahun lalu di angka 2,6%. Hal ini lebih rendah dari yang diharapkan. Namun, ekonomi masih berpotensi dalam kondisi yang lebih baik karena pertumbuhan belanja konsumen dan area lain meningkat. Data jobless claim menunjukkan pekerja yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat, melampaui ekspektasi pasar. Hasil keputusan rapat FOMC pada awal bulan Mei 2023, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point ke level 5-5,25%, sesuai dengan ekspektasi market. Hal ini menandai kenaikan suku bunga The Fed selama 10 kali berturut-turut sejak bulan Maret 2021 dan menjadi yang tertinggi sejak tahun 2007. Keputusan ini dilakukan The Fed sebagai langkah untuk menurunkan inflasi yang tinggi di tengah kondisi pasar tenaga kerja yang ketat dan sektor perbankan yang bergejolak. Pasar domestik diwarnai libur lebaran tahun 2023 di mana pemerintah untuk pertama kalinya sejak pandemi tidak lagi memberlakukan pembatasan sosial, di mana kebijakan tersebut meningkatkan tingkat okupansi mal dan tingkat kunjungan. Momentum Ramadan dan Lebaran menjadi booster kinerja emiten di sektor retail, di mana konsumsi masyarakat menjelang hari Lebaran meningkat. Optimisme tersebut turut ditopang oleh kebijakan peraturan pemerintah atas kewajiban pemberian tunjangan hari raya oleh pengusaha kepada pekerja. Sementara itu, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Anies Baswedan, dan Bapak Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden dalam pemilu 2024. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia menyebutkan bahwa kasus Silicon Valley Bank dan bank lainnya tidak akan berdampak langsung pada industri perbankan Indonesia karena tidak ada koneksi bisnis, jalur fasilitas, atau investasi apapun dalam produk sekuritisasi SVB. Regulator percaya bahwa industri perbankan Indonesia memiliki permodalan yang solid, likuiditas yang cukup, dan tangguh di tengah tekanan ekonomi global. IMF meningkatkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 menjadi 5% dari 4,8% sebelumnya, di tengah kinerja pemerintah yang lebih kuat dalam mempertahankan neraca transaksi berjalan yang positif, mengundang foreign direct investment dan investasi portfolio asing, serta pemulihan aktivitas bisnis sehingga dapat meminimalisasikan tekanan global. Sementara itu, masih ada beberapa yang mempertanyakan kemungkinan resesi Amerika di masa mendatang, di mana pertumbuhan ekonomi, mulai dari pertumbuhan uang beredar, hingga kurva hasil untuk survei bisnis dan aktivitas konstruksi perumahan, semua jelas merujuk ke arah perlambatan. Rupiah sejak awal tahun hingga April 2023 ditutup menguat sebesar 5,8% melawan dolar Amerika ditandai dengan menurunnya dolar indeks di tengah tanda-tanda perlambatan ekonomi. Bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Dari perspektif pasar saham dan obligasi, Indonesia masih memiliki fundamental domestik yang kokoh dengan surplus perdagangan yang tangguh dan kuat. Harga minyak yang lebih rendah dapat membantu meredam dampak dari penurunan harga batu bara dalam hal perdagangan. Pertumbuhan PDB juga diperkirakan akan tetap tangguh dengan konsumsi yang meningkat, sementara inflasi relatif rendah. Pertumbuhan pendapatan perusahaan di luar komoditas diperkirakan akan tetap kuat menurut konsensus Bloomberg, di mana jika terjadi volatilitas di pasar global, Indonesia akan tetap menjadi salah satu safe haven di pasar ekuitas yang akan membantu mendorong kembali aliran dana asing ke Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi dan kenaikan suku bunga tetap menjadi tantangan bagi pasar obligasi. Meskipun menurut kami, sentimen negatif sebagian besar telah diperkirakan, yang tercermin dari capital outflow asing yang besar pada tahun 2022. Kami berpendapat bahwa rendahnya porsi kepemilikan asing di pasar obligasi yang hanya sekitar 15% akan membatasi penurunan harga obligasi lebih lanjut. Jika pasar terkoreksi dan imbal hasil melonjak, investor asing mungkin akan kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia. Pasar obligasi telah mengalami beberapa pemulihan yang didorong oleh investor asing menjelang akhir tahun 2022. Serta prospek pasar obligasi akan lebih baik untuk sisa tahun ini karena potensi berakhirnya siklus kenaikan suku bunga. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Di tengah latar belakang makro yang ditandai oleh tingginya inflasi global, ketidakpastian mengenai kapan kenaikan suku bunga oleh The Fed akan mencapai puncaknya, serta terus meningkatnya kemungkinan akan terjadinya resesi global. Para investor dapat menambah porsi reksadana saham berbasis saham berkapitalisasi besar saat pasar saham domestik dan global berpotensi berbalik menguat.
serta investor dapat mengkombinasikan investasi pada obligasi pemerintah baik rupiah maupun US dollar yang berdurasi pendek hingga menengah dan reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi negara di tengah potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika yang terbatas.